Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu informasi tentang update data untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K pada aplikasi SeaMaster. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa langkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Mari kita simak informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, pada hari ini saya mendapatkan sebuah informasi dari BKD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan update data. Jadi kita di cabang dinas telah dikirimi data oleh BKD Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan update data. Nah, di sini saya mendapatkan informasi, mohon izin menindaklanjuti arahan dari Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur bahwa perlunya para ASN melakukan updating data kepegawaian untuk masa depan karir ASN masing-masing. Untuk itu mohon bantuan pada fasilitator induk cabang dinas serta lembaga-lembaga sekolah segera melakukan updating data ASN pada aplikasi SeaMaster sebagai berikut. Jadi langkahnya seperti ini. Di sini telah ada data. Masing-masing cabang dinas mungkin teknisnya itu berbeda-beda. Hanya saja tujuannya akan sama nanti Bapak Ibu. Dimana intinya yang berwarna kuning ini harus dilakukan proses updating data. Contohnya seperti ini. Yang pertama, tanda kuning, mohon data dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang bertanda kuning di sini dilengkapi Bapak Ibu. Misalnya di sini tempat lahir tidak ada, maka dilengkapi pada aplikasi SeaMaster. Kemudian tanda oranye segera dicek kembali datanya. A. Semua ASN Pemprov Jatim gaji dari APBD provinsi bukan non-APBD. Kemudian status hukum kepegawaian harus aktif Bapak Ibu. Jenis kepegawaian pertama P3K daerah provinsi. Pertama PNS daerah provinsi yang bekerja pada provinsi. Yang kedua P3K daerah provinsi yang bekerja pada provinsi. Ketiga PNS daerah provinsi DPK pada instansi lain. Nah, kemudian untuk yang informasi ketiga, tanda hijau pejabat pengawas yang sudah disetarakan ke jabatan fungsional arsiparis. Tanda biru, cek kembali ke jabatan yang sesuai. Jadi ada 4 poin Bapak Ibu. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tanda kuning. Jadi yang bertanda kuning harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti ini. Nah, saya contohkan untuk yang berwarna kuning. Di sini saya kopikan salah satu contoh adalah Khalid Mawardi. Saya cari di SeaMaster operator. Jadi saya cari menggunakan operator Capdin. Nah, yang berwarna kuning apa di sini? Status pernikahan. Nah, kita lihat untuk Mawardi ini, Khalid Mawardi, pada status pernikahan di riwayat pernikahan. Nah, ternyata di sini memang masih kosong. Ini perlu dilakukan untuk proses tambah di sini. Entah itu menikah, belum menikah, duda, dan janda. Ini perlu di save, perlu ditambahkan. Misalnya belum menikah saja, Bapak Ibu pilih belum menikah, kemudian klik Y dan save. Misalnya sudah menikah, maka Bapak Ibu bisa isikan tanggal pernikahannya kapan, nomor surat nikahnya, dan kemudian upload bukti pernikahan, yaitu buku nikahnya. Halaman yang ada informasinya dengan lampiran di belakangnya, bukan halaman depan saja. Barulah Bapak Ibu bisa lakukan save. Itu contoh yang berwarna kuning yang pertama. Di sini masih banyak Bapak Ibu, bukan hanya yang berwarna kuning yang perlu divalidasi. Nah, selanjutnya akan saya contohkan yang berwarna oranye. Tanda oranye segera cek kembali datanya. Nah, tanda oranye saya cek apakah ada, dan saya contohkan ini berwarna oranye Bapak Ibu yang dari Bondowoso. Kemudian saya cari menggunakan akun fasilitator cabang dinas. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan akun fasilitator lembaga atau bisa pribadi. Nah, kemudian saya masuk ke akunnya. Nah, maka di sini saya akan mencari nama Buna Nikmah. Kemudian saya lihat untuk sumber gajinya. Di sini kita ganti menjadi APBD provinsi. Nah, saya sudah masuk pada akun Buna Nikmah. Kemudian pada biodata saya di sini akan mengganti non APBD menjadi APBD provinsi. Jadi ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu operator di lembaga. Jadi melihat mengcross check data-data yang ada di sini. Nah, kemudian di sini harus digantikan APBD provinsi. Dan cek Bapak Ibu,
ke samping apakah ada data yang perlu diganti lagi. Seperti itu. Nah, dicek ke samping atas nama Bunda Nima. Oh, ternyata sudah putih semua misalnya, berarti aman. Barulah Bapak Ibu di sini lakukan proses centang. Seperti itu untuk verifikasinya. Jika sudah benar datanya sudah dibetulkan, Bapak Ibu bisa lakukan proses centang di situ. Kemudian di sini Bapak Ibu tanda hijau dan sebagainya Bapak Ibu sama prosesnya. Lihat data yang ada di data di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu betulkan pada aplikasi SIMaster. Misalnya Bapak Ibu ada permasalahan, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar di bawah. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu di sini baca informasi yang ada di sini. Mohon dibaca dengan seksama informasinya. Jika Bapak Ibu sudah memahami benar, barulah Bapak Ibu eksekusi pada data di sini. Kemudian kopikan namanya di master data di sini. Di fasilitator sekolah. Bapak Ibu bisa update datanya. Seperti itu. Kemudian ketika telah mengupdate, maka Bapak Ibu bisa lakukan centang yang ada di sini. Dan ingat, kadang satu orang ini Bapak Ibu ada beberapa validasi yang perlu diperbaiki. Maka itu perbaiki semua datanya. Baru ketika sudah selesai semua ke samping ini, baru Bapak Ibu bisa lakukan klik update. Jangan sampai hanya satu yang diupdate, kemudian di sini masih ada yang berwarna kuning, Bapak Ibu tidak update. Maka jangan dicentang. Dicentang ketika datanya telah terupdate semua. Mohon Bapak Ibu bisa perhatikan itu. Nah, mungkin cukup sekian informasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya di STT Idea Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.